Bismillahirrahmanirrahim. Iftataha biha sahabatu kitaballah. Para sahabat memulai bacaan kitabullah dengan basmalah. Wattafaqal ulama'u ala annaha ba'du ayatim min suratin Naml. Dan para ulama sepakat bahwa basmalah merupakan salah satu ayat dari surat An-Naml. Summah talafu hal hiya ayatum mustaqillatun fi awwali kulli suratin. Kemudian mereka berselisih pendapat apakah basmalah merupakan ayat tersendiri pada permulaan tiap-tiap surat. Au min awwali kulli suratin kutibat fi awwaliha, ataukah hanya ditulis pada tiap-tiap permulaan surat saja. Au annaha ba'du ayatim min awwali kulli suratin, atau apakah basmalah merupakan sebagian dari satu ayat pada tiap-tiap surat. Au annaha kadzalika fil Fatihati duna ghairiha, atau memang demikian dalam surat Al-Fatihah tidak ada yang lainnya. Kutibat lil fasli, atau basmalah sengaja ditulis untuk memisahkan antara satu surat dengan yang lainnya. Au annaha innama ayatun la innaha, sedangkan ia sendiri bukan merupakan suatu ayat. Ala aqwalil lil ulama'i salafan wa khalafan, mengenai masalah ini banyak pendapat yang dikatakan oleh ulama baik salaf maupun khalaf. Wa dzalika mabsutun fi ghairi hadzal maudhi'. Pembahasannya secara panjang lebar bukan diterangkan dalam maudhu' judul kitab ini. Wa fi sunani Abi Dawud bi isnadin sahihin, di dalam kitab Sunan Abu Daud dengan sanad yang sahih, an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la ya'rifu fasla surati hatta yanzila alaihi bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu belum mengetahui pemisah di antara surat-surat sebelum diturunkan kepadanya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wa ahrajahul hakimu Abu Abdillah an-Naisaburiyu fi mustadrakihi aidan wa ruwiya mursalan an Sa'id ibn Jubair. Hadis ini diketengahkan pula oleh Imam Hakim, yaitu Abu Abdullah an-Naisaburiyu di dalam kitab Mustadraknya. Dia meriwayatkannya secara mursal dari Sa'id ibn Jabir. Wa fi sahihi Ibnu Huzaimah an Ummi Salamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara al-basmalata fi awalil Fatihati fi sholati wa addaha ayah. Di dalam kitab Sahih Ibnu Huzaimah disebutkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca basmalah pada permulaan surat Al-Fatihah dalam sholatnya, dan beliau menganggapnya sebagai salah satu ayatnya. Lakinnahu min riwayati Umar ibnu Haruna al-Balkhiyi wa fihi dha'fun. Tetapi hadis yang melalui riwayat Umar ibnu Harun al-Balkhi dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abu Mulaikah, dari Ummu Salamah, ini di dalam sanadnya terkandung kelemahan.
an ibni Juraijin an ibni Abi Mulaikah anha wa rawalahu Daraqutni mutabi'an an Abi Hurairah marfu'an wa rawa mislahu an Ali wa ibni Abbas wa ghairihima. Imam Daruqutni ikut juga meriwayatkannya melalui Abu Hurairah secara marfu'. Hal semisal diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Abbas serta selain keduanya. Wa mimman hukiya anhu annaha ayatun min kulli suratin illa bara'atun Ibnu Abbas wa Ibnu Umar wa Ibnu Zubair wa Abu Hurairah wa Ali. Di antara orang-orang yang mengatakan bahwa basmalah merupakan salah satu ayat dari tiap surat kecuali surat Bara'ah, surat At-Taubah adalah Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, dan Abu Hurairah. Wa minat tabi'ina Ata wa Tawus wa Sa'id ibn Jubair wa Makhulun wa Zuhriyun wa bihi yaqulu Abdullah ibn al-Mubarak wa Syafi'i wa Ahmad ibn Hanbal fi riwayatin anhu wa Ishaq ibn Rahawayh wa Abu Ubaidil Qasim ibn Salam rahimahumullah. Sedangkan dari kalangan tabi'in ada Ata, Tawus, Sa'id ibn Jubair, dan Mahul Az-Zuhri. Pendapat inilah yang dipegang oleh Abdullah ibnu Mubarak, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibnu Hanbal dalam salah satu riwayat yang bersumber darinya dari Ishaq ibnu Rahawayh serta Abu Ubaid Al-Qasim ibnu Salam. Wa qala Malik wa Abu Hanifata wa ashabuhuma laisat ayatum minal fatihati wala min ghairiha minas suwar. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah serta murid-muridnya mengatakan bahwa basmalah bukan merupakan salah satu ayat dari surat Al-Fatihah, bukan pula bagian dari surat-surat lainnya. Wa qala Syafi'i fi qaulin fi ba'di turuki madhabihi hiya ayatum minal fatihati wa laysat min ghairiha. Imam Syafi'i dalam salah satu pendapat yang dikemukakan oleh sebagian jalur madhabnya mengatakan bahwa basmalah merupakan salah satu ayat dari Al-Fatihah tetapi bukan merupakan bagian dari surat lainnya. Wa anhu annaha ba'du ayatin min awwali kulli suratin wa huma gharibani. Diriwayatkan pula dari Imam Syafi'i bahwa basmalah adalah bagian dari satu ayat yang ada dalam permulaan tiap surat. Akan tetapi kedua pendapat tersebut gharib, aneh. Wa qala Dawudu hiya ayatum mustaqillatun fi awwali kulli suratin la minha. Wa hadhihi riwayatun anil Imam Ahmad ibn Hanbal. Dawud mengatakan bahwa basmalah merupakan ayat tersendiri dalam permulaan tiap surat dan bukan merupakan bagian darinya. Pendapat ini merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad ibnu Hanbal. Wa hakahu Abu Bakrin Ar-Raziyu an Abi Al-Hasanil Karhi wa huwa min akabiri ashabi Abi Hanifah rahimahumullah. Diriwayatkan pula oleh Abu Bakar Ar-Razi dari Abul Hasan Al-Karhi, yang keduanya merupakan pembesar murid-murid Imam Abu Hanifah.
hadza ma yata'allaku bikauniha minal fatihati amla. Demikianlah pendapat yang berkaitan dengan kedudukan basmalah sebagai salah satu ayat dari Al-Fatihah atau tidaknya. Fa amma ma yata'allaku bil jahri biha fa mufarra'un ala hadza. Faman ra'a annaha laysat minal fatihati fala yajharu biha. Masalah pengerasan bacaan basmalah sesungguhnya merupakan cabang dari masalah di atas. Dengan kata lain, barang siapa berpendapat bahwa basmalah bukan merupakan suatu ayat dari Al-Fatihah, maka dia tidak mengeraskan bacaannya. Wa kadza man qala innaha ayatum min awwaliha wa amma man qala bi annaha min awailis suwari fahtalafu. Demikian pula halnya bagi orang yang sejak awalnya berpendapat bahwa basmalah merupakan ayat tersendiri. Orang yang mengatakan bahwa basmalah merupakan suatu ayat dari permulaan setiap surat berselisih pendapat mengenai pengerasan bahasa bacaannya. Fadhahaba Syafi'i rahimahullahu ila annahu yajharu biha ma'al fatihati wasurati wa huwa madhabu tawa'ifi minas sahabati wa tabi'ina wa a'immatil muslimina salafan wa khalafan. Madhab Syafi'i mengatakan bahwa bacaan basmalah dikeraskan bersama surat Al-Fatihah dan dikeraskan pula bersama surat lainnya. Pendapat ini bersumber dari berbagai kalangan ulama, dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan para imam kaum muslim, baik yang salaf maupun khalaf. Fajahara biha minas sahabati Abu Hurairah wa Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa Muawiyah. Dari kalangan sahabat yang mengeraskan bacaan basmalah ialah Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Muawiyah. Wa hakahu Ibnu Abdul Barri wal Baihaqi an Umar wa Ali wa naqallahul khatibu anil khulafa'il arba'ati wa hum Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa huwa gharibun. Bacaan keras basmalah ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dan Imam Baihaqi dari Umar dan Ali. Apa yang dinukil oleh Al-Khatib dari 4 orang khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, merupakan pendapat yang gharib. Wa minat tabi'ina an Sa'id bin Jubair wa Ikrimah wa Abi Qilabah wa Zuhriyu wa Ali ibn al-Husain wa ibnihi Muhammad wa Sa'id ibn al-Musayyab wa Ata'i wa Tawusi wa Mujahidin wa Salimin wa Muhammad ibn Ka'bin al-Quradiyyu wa Abi Bakrin ibnu Muhammad ibnu Amri ibnu Hazmin wa Abi Wa'il wa ibnu Sirina wa Muhammad ibnu Munkadir wa Ali ibnu Abdullah ibnu Abbas wa ibnihi Muhammad wa Nafi maula ibnu Umar wa Zaid ibn Aslam wa Umar ibn Abdul Aziz wal Azraq ibnu Qais wa Habib ibn Abi Sabit wa Abi Sya'ya wa Abi Sya'sa'i wa Makhulin wa Abdullah ibn Ma'qil ibn Muqarrin Zatal Baihaqi wa Abdullah ibn Safwan wa Muhammad ibn Hanifah Zauda ibn Abdul Barri wa Amru ibn Dinar. Dari kalangan tabi'in yang mengeraskan bacaan basmalah ialah Sa'id ibn Jubair,
Ikrimah, Abu Qilabah Az-Zuhri, Ali ibnul Husain dan anaknya yaitu Muhammad serta Sa'id ibnul Musayyab, Atta, Tawus, Mujahid, Salim, Muhammad ibnu Ka'ab Al-Qurazi, Ubaid dan Abu Bakar ibnu Muhammad ibnu Amr ibnu Hazm, Abu Wail dan Ibnu Sirin, Muhammad ibnu Munkadir, Ali ibnu Abdullah ibnu Abbas dan anaknya Muhammad, Nafi' Maula ibnu Umar, Zaid ibnu Aslam, Umar ibnu Abdul Aziz, Al-Arzaq ibnu Qais, Habib ibnu Abu Sabit, Abu Sya'sa, Makhul, Abdullah ibnu Ma'qal ibnu Muqarrin. Sedangkan Imam Baihaqi menambahkan Abdullah ibnu Safwan dan Muhammad ibnu Hanafiyah, menambahkan Ibnu Abdul Bar dan Amr ibni Dinar. Wal hujjata fi dzalika annaha ba'dul Fatihah wa yujharu biha kasairi ab'adiha. Hujjah yang mereka pegang dalam mengeraskan bacaan basmalah adalah karena basmalah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah, maka bacaan basmalah dikeraskan pula sebagaimana ayat-ayat surat Al-Fatihah lainnya. Wa aidan faqad rawan Nasa'i fi sunanihi wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihayhima wal Hakim fi mustadrikihi an Abi Hurairah annahu shalla fajahara fi qiraatihi bil basmalah. Telah diriwayatkan pula oleh Imam Nasa'i di dalam kitab sunannya, oleh Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya masing-masing, jika juga oleh Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya melalui Abu Hurairah bahwa ia melakukan sholat dan mengeraskan bacaan basmalah. Wa qala ba'da an faragha inni la asbahukum sholata bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sahhahahu Daraqutni wal Khatibu wal Baihaqi wa ghairuhum. Setelah selesai dari sholatnya itu, Abu Hurairah berkata, sesungguhnya aku adalah orang yang sholatnya paling mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara kalian. Hadis ini dinilai sahih oleh Imam Daraqutni, Imam Khatib, Imam Baihaqi dan lainnya. Warawa Abu Dawud wa Tirmidzi an Ibni Abbas anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yaftahu sholata bi bismillahirrahmanirrahim summa qala Tirmidzi wa laisa isnaduhu bidzalika. Abu Daud dan Tirmidzi meriwayatkan melalui Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membuka sholatnya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Tirmidzi mengatakan bahwa sanadnya tidak mengandung kelemahan. Waqad rawahul Hakimu fi mustadrakihi an Ibni Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajharu bi bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang sama diriwayatkan pula oleh Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya melalui Ibnu Abbas yang telah menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala sahihun wa fi sahihil Bukhari an Anas bin Malik annahu su'ila an qiraati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam Hakim mengatakan bahwa hadis tersebut sahih. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan melalui Anas ibnu Malik bahwa ia pernah ditanya mengenai bacaan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala kanat qiraatuhu madda.
summa qara'a bismillahirrahmanirrahim yamuttu bismillah wa yamuttur rahman wa yamuttur rahim. Maka ia menjawab bahwa bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panjang. Beliau membaca bismillahirrahmanirrahim dengan bacaan panjang pada bismillah dan ar-Rahman serta ar-Rahim. Dengan kata lain, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengeraskan bacaan basmalahnya. Wa fi musnadi li Imam Ahmad wa sunani Abi Dawud wa sahihi Ibnu Khuzaimah wa mustadrakil Hakim an Ummi Salamah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u qira'atahu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Di dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan Abu Dawud, Sahih Ibnu Khuzaimah dan Mustadrak Imam Hakim disebutkan melalui Ummu Salamah radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya dengan cara berhati-hati pada setiap ayat, yaitu dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Wa qala Taruqudniyu isnaduhu sahihun wa rawa Syafi'i rahimahullah wal Hakimu fi mustadrakihi an Anas anna Muawiyata shalla bil Madinati fatarakal basmalah fa ankara alaihi man hadarahu minal muhajirin. At-Taruqudni mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Imam Abu Abdullah As-Syafi'i meriwayatkan, begitu pula Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya melalui Anas bahwa Muawiyah pernah sholat di Makkah. Ia meninggalkan bacaan basmalah, maka orang-orang yang hadir bermakmum kepadanya dan keluarganya dari kalangannya muhajirin memprotesnya. Dari kalangan muhajirin memprotesnya. Falamma shallama rotasaniyata basmal wa fi hadal ahadis wal asaril lati auradnaha kifayatu wa maqna'un fil ihtijaji li hadal qaul amma adaha fa ammal mu'aradatu war riwayatul gharibatu wa tadriquha wa ta'liluha wa tadha'ifuha wa takriruha falam maudi' akharu. Semua hadis dan asar yang kami ketengahkan di atas sudah cukup dijadikan sebagai dalil yang dapat diterima guna menguatkan pendapat ini tanpa lainnya. Bantahan dan riwayat yang gharib serta pentingnya penelusuran jalur, ulasan kelemahan-kelemahan serta penilaiannya akan dibahas pada bagian lain. Wa dhahaba akharuna ila annahu la yajharu bil basmalati fis sholati. Wa hadha huwa as-sabitu 'anil khulafa'il arba'ati wa Abdullah ibn Mughaffal wa tawa'ifi min salafit tabi'ina wal khalaf wa huwa madhabu Abi Hanifah wa Sauri wa Ahmad ibnu Hanbal. Segelongan ulama lainnya mengatakan bahwa bacaan basmalah dalam sholat tidak boleh dikeraskan. Hal inilah yang terbukti dilakukan oleh 4 orang khilafah, Abdullah ibnu Mughaffal dan beberapa golongan dari ulama salaf, kalangan tabi'in dan ulama khalaf.
kemudian dipegang oleh mazhab Abu Hanifah, Imam Sauri, dan Ahmad ibnu Hambal. Wa indal imami Malik annahu la yaqra'ul basmalati bil kulliyati la jahran wa la sirran. Wahtaju bima fi sahihi Muslim an Aisyah radhiyallahu anha. Menurut Imam Malik, basmalah tidak boleh dibaca sama sekali, baik dengan suara keras ataupun perlahan. Mereka mengatakan demikian berdasarkan hadis dalam Sahih Muslim melalui Siti Aisyah radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu sholata bitakbir wal qiraati bilhamdulillahi rabbil alamin. Wa bima fi sahihaini an Anas bin Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka sholatnya dengan takbiratul ihram dan membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu tanpa basmalah. Sholaitu khalfan Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman fakanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin. Aku sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Wali Muslim la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraati wala fi akhiriha wa nahwahu fi sunani 'inda Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu. Menurut riwayat Imam Muslim, mereka tidak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim baik pada permulaan ataupun pada akhir bacaannya. Hal yang sama disebutkan pula dalam kitab-kitab sunan melalui Abdullah ibnu Mughaffal radhiyallahu anhu. Fahadihi makhidul a'immati rahimahumullah fi hadihil mas'alati wa hiya qaribatun li'annahum ajma'u ala sihhati sholati man jahara bil basmalati wa man asarra. Walillahil hamdu wal minnatu. Demikianlah dalil-dalil yang dijadikan pegangan oleh para imam dalam masalah ini. Semuanya berdekatan, karena pada kesimpulannya mereka sangat sepakat bahwa sholat orang yang mengeraskan bacaan basmalah dan yang memelankannya itu adalah